Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Wulandari, peserta Latsar CPNS 2020 Puslatbang KDOD angkatan ke-12 dengan NDH 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan review sedikit materi wawasan kebangsaan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdi Rahman. Baik, kita mulai dengan apa itu wawasan kebangsaan. Sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, kita sepatutnya paham apa itu wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia untuk memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, paham nasionalisme sudah melekat tentu di bangsa Indonesia. Ini telah terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia melekat seperti di alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi jika kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah melekat identitas paham nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian tujuan pengembangan wawasan kebangsaan ditujukan untuk membentuk warga negara pertama yang sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari suatu negara bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar 1000 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua, sadar bahwa negara bangsa Indonesia bersifat pluralistik. Kita tahu bahwa kepulauan terdiri dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ratusan bahkan ribuan pulau dengan banyak suku, bahasa, tapi kita satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, sadar bahwa Indonesia sebagai negara yang sewajarnya memiliki keunggulan dan kelebihan. Kadang kita menjustifikasi bahwa Indonesia banyak kurangnya. Kita tidak berprinsip seperti itu seharusnya, tapi kita berprinsip bahwa apa yang telah kita berikan untuk Indonesia bukan apa yang telah Indonesia berikan untuk kita. Dan yang keempat, sadar bahwa negara bangsa Indonesia tanah air tempat mengembangkan diri dan kehidupannya. Baik, ada konsensus dasar berbangsa dan bernegara atau biasa disebut 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Nah, Pancasila ini bisa dibagi lagi sebagai 4 aspek, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia telah ada sejarahnya pada saat pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan telah disahkan juga di 18 Agustus 1945 di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu bahwa negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi maksudnya adalah berpedoman atau berpandangan. Jadi Pancasila bukanlah hasil pemikiran Bung Karno semata, tapi merupakan Bung Karno menggali atau mengkristalisasi identitas yang telah ada melekat di diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup yang melekat di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jelas bahwa di silang ketiga juga setelah disebutkan bahwa persatuan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan salah satu dari 4 pilar, yaitu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri 37 pasal yang nantinya bisa diturunkan lagi menjadi peraturan lainnya. Baik, yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika telah ada di pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 di mana menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Baik, nilai-nilai dasar bela negara dan indikatornya untuk warga negara termasuk kita sebagai ASN, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Ini tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain seperti mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, menghargai menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara tercermin dari disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.
kemudian menghargai dan menghormati suku, agama, ras, dan antar golongan, rukun, berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila. Ini diwujudkan tercermin dari pertama, menjalankan kewajiban agama secara baik dan benar, kemudian meyakini bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Yang keempat, nilai-nilai dasar bela negara ialah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tercermin dari rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan, kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara dan mewujudkan semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Baik, demikianlah review singkat tentang materi wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.